lagi. Hari ini, Universitas Jiangcheng mengalami kebakaran mendadak di gedung pengajaran yang baru dibangun, mengakibatkan 13 luka-luka. Universitas Jiangcheng, Ketua Dewan Mujin, sebagai penanggung jawab utama, diberhentikan karena salah urus. Kebakaran. Kakak sulung, tunggu sebentar. Siang ini, gedung pengajaran yang baru dibangun sekolah akan terbakar. Setelah kamu tiba di sekolah, kamu harus mengambil tindakan pencegahan. Kebakaran? Jingchen, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Semua yang aku katakan adalah benar. Begitu kebakaran terjadi, kamu adalah penanggung jawab utama, dan kamu akan dipecat oleh sekolah. Kamu harus percaya padaku. Apakah kamu pikir aku akan seperti ibu, ditipu oleh kalian berdua, ayah dan anak? Saya sarankan Anda meninggalkan rumah saya secepat mungkin. Jangan paksa saya untuk mengusir Anda. Xiao Chan, kakak sulung hanya berbicara karena marah. Jangan anggap serius perkataannya. Kakak kedua, aku tahu batasanku. Kalau begitu baguslah. Sekolah yang baru saja kamu sebutkan. Apakah benar atau bohong akan terjadi kebakaran? Ini sulit untuk aku jelaskan padamu, tapi kakak kedua, aku menjaminmu. Semua yang aku katakan adalah benar. Baiklah, nanti aku akan bicara dengan kakak sulung. Tidak apa-apa. Aku akan menggunakan tindakanku sendiri untuk mengubah pendapat mereka tentang diriku. Kakak kedua yakin kamu pasti bisa melakukannya. Benar. Masalah yang menyangkut kamu dan duo Fei Fei. Ibu sudah mendengarnya. Dia secara khusus memintaku untuk mengadakan reuni kelas untukmu, untuk membantumu memilih pacar yang cocok. Mengadakan reuni kelas untuk mencarikan pacar untukku. Ibu tiri ini terlalu baik padaku, bukan? Benar sekali. Juga, ambil kunci mobil ini. Ibu secara khusus memintaku memberikannya padamu. Ini adalah Lamborghini. Mobil ini pasti berharga 5 juta, kan? Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kalau aku bilang ambil, ya ambil saja. Apa kamu sekarang tidak mendengarkan kakak keduamu? Besok, kendarai mobil ini ke sekolah. Aku ingin semua orang tahu bahwa adikmu Fei, tidak lebih buruk dari siapapun. Kakak kedua, senang memilikimu. Lokasi konstruksi. Ketuamu Anda sudah tiba. Manajer lokasi. Selamat datang, selamat datang. Sudah sebulan berlalu, mengapa kemajuan renovasi gedung sekolah begitu lambat? Baiklah. Kami meminta ketuamu untuk memberi kami tambahan waktu setengah bulan lagi. Saya jamin akan selesai tepat waktu. Juga, masalah keselamatan harus ditanggapi dengan serius. Mohon jangan khawatir mengenai hal ini. Hal yang paling saya perhatikan adalah keselamatan. Saya jamin tidak akan terjadi kesalahan apapun. Apa? Apa itu? Ini pasti banyak asap dan debu. Saya akan segera memeriksanya. Siang ini, gedung pengajaran yang baru dibangun sekolah akan terbakar. Setelah kamu tiba di sekolah, kamu harus mengambil tindakan pencegahan. Tidak, itu kebakaran. Cepat, cepat, segera evakuasi kerumunan, cepat. Baiklah, The film was translated and narrated by saudara-saudara cepat. Bagaimana? Tidak ada yang terluka, kan? Tidak. Namun ketuamu, Anda benar-benar memiliki firasat yang luar biasa. Transformator di lantai atas terbakar. Jika Anda tidak mengingatkan kami tepat waktu, kita akan mengalami bencana besar hari ini. Saya tidak menyangka apa yang dikatakan Jing Chen itu benar. Kalau begitu sebelumnya, bukankah saya salah paham padanya? Ketuamu, saya akan sibuk sekarang. Silakan. Di mana Jing Chen? Kakak kedua, sekolah mengadakan reuni kelas hari ini. Dia seharusnya ada di sekolah sekarang. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan keberadaannya? Apakah kamu sudah mengubah pendapatmu tentang dia? Kesalahpahaman saya sebelumnya terlalu dalam. Saya akan mencarinya sekarang. Wang Zichuan. Ya Tuhan, aku akan pergi ke Lamborghini. Di tempat seperti sekolah kita, tempat terkutuk ini, sebenarnya ada mobil sport kelas atas seperti itu. Itu yang harganya lebih dari 5 juta. Model unggulan Lamborghini. Aku tidak menyangka sekolah kita menyimpan begitu banyak bakat tersembunyi. Aku harus cepat mengambil gambar dan mempostingnya di Moments. Pantas mobil 5 juta lebih. Mobil mewah kelas atas. Ini benar-benar terlalu keren. Aku ingin tahu orang kaya mana. Dibawa ke sini cuma untuk jemput gadis-gadis. Sepertinya malam ini, dewi lain akan menderita. Apa yang dikatakan kakak kedua memang benar. Begitu seseorang punya uang, mereka akan dipandang tinggi oleh orang lain. Jiang tua, apakah kamu mendengar bahwa ada mobil sport top di sini dan datang khusus untuk itu? Semacamnya. Mobil ini benar-benar top. Tapi di kehidupan ini, kita mungkin tidak akan bisa mengendarainya. Jing Chen,
Aku akhirnya menemukanmu. Duo Fei Fei, apa yang kamu inginkan dariku di sini? Jing Chen, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Sejak pilihan terakhir itu, setelah Xiao Zhenxiong, aku menyesalinya. Ini semua salahku. Bisakah kita kembali seperti dulu? Duo Fei Fei, kamu mencampakkanku demi uang saat itu. Sekarang setelah kamu tahu aku punya uang, kamu ingin kembali seperti dulu? Kau Sam, aku penguntit yang bisa kau panggil dan usir sesukamu. Duo Fei Fei, kamu yang mencampakkan Jiang Chen di depan umum dan pergi dengan Xiao Zhenxiong. Sekarang kamu tanpa malu kembali meminta Jiang Chen untuk kembali bersama. Aku pikir kamu hanya menyesal karena Jiang Chen punya uang sekarang kan? Aku benar-benar tahu aku salah, Jing Chen. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap wanita. Maafkan aku kali ini saja. Ya, asalkan kamu memaafkanku. Aku akan setuju menjadi pacarmu. Aku memaafkanmu. Benarkah? Benarkah? Tapi Fei Fei, aku masih harus pergi ke kantin untuk bekerja paruh waktu menabung biaya kuliah. Kenapa kamu tidak ikut aku bekerja sekarang? Ayo pergi. Paruh waktu? Bukankah keluargamu sangat kaya? Bahkan gurumu Fei datang menjemputmu secara langsung. Mengapa kamu masih bekerja paruh waktu? Kamu salah paham. Fei Fei, gurumu Fei hanya kebetulan lewat waktu itu dan kebetulan membantuku keluar dari kesulitan. Gurumu Fei dan aku sebenarnya tidak punya hubungan sama sekali. Sama sekali tidak ada hubungan. Itu, aku rasa segalanya berkembang terlalu cepat di antara kita. Aku akan memikirkannya. Duo Fei Fei, bukankah kamu sudah setuju untuk bersamaku? Jangan bilang kamu benar-benar seperti apa yang mereka katakan, hanya mengincar uangku. Demi uangmu. Kamu hanya seorang mahasiswa miskin. Berapa banyak uang yang mungkin kamu miliki? Ketua Zhao, Anda di sini. Fei Fei, apa yang baru saja dilakukan Jiang Chen padamu? Beritahu aku dan aku akan membelamu. Jing Chen. Setelah Jing Chen ditolak olehku terakhir kali, dia tidak mau menyerah. Jadi dia lari ke sekolah untuk menggangguku. Duo Fei Fei, dari mana kamu belajar keterampilan memutarbalikkan fakta ini? Siapa yang mengganggu siapa? Apakah perlu ditanyakan lagi? Menurut kalian semua bagaimana? Pasti Jiang Chen yang mengganggu kakak ipar. Siapa yang tidak tahu bahwa Jiang Chen adalah pengagum kakak ipar Fei Fei? Dia tidak mau menyerah setelah ditolak untuk mengganggu kakak ipar Fei Fei. Jadi dia berlari lagi. Pengagum yang mati. Apa kamu benar-benar berpikir kakak ipar Fei Fei bermaksud apapun dengan mengatakan beberapa patah kata kepadamu? Lihat dulu diri Anda. Apakah Anda layak? Berhenti bicara omong kosong. Jelas dua Fei Fei barusan yang datang ke Jiang Chen meminta untuk kembali bersama. Setelah ditolak oleh Jiang Chen, dia berbalik dan membuat tuduhan palsu. Fei Fei mencari rekonsiliasi dengan Jiang Chen. Berapa banyak uang yang mungkin dia miliki? Alasan apa yang Fei Fei miliki untuk kembali bersamanya? Hari ini aku akan membiarkan kalian semua menyaksikan orang macam apa yang pantas untuk Fei Fei. Ayo Fei Fei, masuk ke mobil. Ini adalah BMW yang baru saja aku ambil. Kamu adalah orang pertama yang duduk di kursi penumpang. Ketua Zhao, terima kasih. Benar-benar pantas menjadi ketua Xiao. Mobil ini senilai 500.000. Dibeli dengan begitu santai. Ketua Xiao benar-benar punya cara. Hanya orang seperti ini yang bisa pantas untuk kecantikan departemen kita. Tidak seperti orang-orang tertentu yang tidak punya satu sen pun, namun masih berpikir untuk mengejar gadis. Itu benar-benar angan-angan. Jiang Chen, berhenti menatap Lamborghini ini. Bahkan aku tidak mampu membeli mobil seperti ini. Jadi kau bahkan tidak boleh memimpikannya. Kau harus patuh kembali, bekerja dan mencari uang. Aku baru saja akan pergi. Jing Chen, apakah mobil ini milikmu? Ya, Baiklah kamu Jiang tua, kamu benar-benar menyembunyikan itu. Aku membuang banyak waktu untuk iri. Jadi mobil ini milikmu. Saudaraku, jangan lupakan aku ketika kamu menjadi kaya. jangan khawatir. Jika kakakmu mendapat sepotong daging, kamu pasti akan mendapat tulang untuk dikunyah. Bagaimana ini mungkin? Mobil mewah senilai 5 juta. Bahkan aku tidak mampu membelinya. Bagaimana mungkin itu milikmu Jiang Chen? Hanya karena kamu tidak mampu. Bukan berarti orang lain tidak mampu. Ketua Xiao, jangan berpikiran sempit. Bahkan jika kau mengatakan itu, mobil ini tetap tidak mungkin milikmu. Aku tahu sekarang, kau pasti menyewa mobil ini. Kau melakukan ini demi mendapatkan kembali Fei Fei. Karl. Jadi begitu, aku bertanya-tanya Jiang Chen masih bekerja paruh waktu di kantin sekolah sebelumnya. Bagaimana dia tiba-tiba bisa membeli sebuah Lamborghini? Jadi dia menyewanya hanya untuk pamer. Jiang Chen, kamu menyewa mobil ini dan kamu masih membawanya keluar untuk pamer. Kamu benar-benar punya kulit tebal. Jing Chen, aku tahu kamu tidak bisa melepaskanku. Tetapi kamu tidak bisa menyewa mobil untuk menipu orang. Jika kamu melakukan ini, itu hanya akan membuatku semakin membencimu. Kalian berhenti merendahkan orang.
mengatakan Jiang Chen menyewa mobil itu. Apakah kamu punya bukti? Lupakan saja. Kamu tidak akan pernah bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur. Reuni kelas akan segera dimulai. Ayo pergi. Tunggu, Apa yang ingin kamu lakukan? karena kau bilang mobil ini tidak kau sewa. Kalau begitu tunjukkan buktinya kepada kami. Jangan biarkan semua orang meremehkanmu. Tepat sekali. Jika kamu tidak dapat memberikan bukti, maka mobil ini disewa olehmu. Untuk menipu orang, dia hanya tidak punya bukti. Siapa bilang Jing Chen tidak bisa menunjukkan bukti? Kami akan bersaksi untuknya. Guru Mufe, ketuamu. Kenapa Anda di sini? Jika aku tidak datang, bagaimana aku akan tahu bahwa kamu menindas adikku? Adik laki-laki. Jiang Tua. Jadi presiden kantik, Dewan Sekolah. Dia sebenarnya adalah kakak perempuanmu. Kakak sulungku. Ya Tuhan kakak, kalau begitu. Lamborghini ini. Mobil ini adalah hadiah dariku untuk Xiao Chan. Apakah ada masalah? Lamborghini ini diberikan kepada Jiang Chen oleh Guru Mufe. Ya Tuhan Jiang Tua. Seorang guru cantik dari sekolah memberimu sebuah mobil sport seharga 5 juta. Aku tidak berani bermimpi melakukan itu. Tunggu, Guru Mufei, itu tidak benar. Kamu jelas bukan kakak perempuan Jing Chen. Mengapa kamu memberikan mobil kepada Jing Chen? Tepat sekali Guru Mufe. Saya mengerti bahwa Anda ingin membela teman sekelas Jiang Chen. Tetapi sebagai seorang guru, menipu kami para siswa. Tidak benar bukan? Menipu, Jing Chen adalah adikku. Apakah aku perlu menipu kamu? Jing Chen, kamu tidak mengatakan itu sebelumnya. Kamu jelas mengatakan bahwa Guru Mufei dengan ramah membantumu keluar dari situasi sulit dan bahwa dia tidak ada hubungannya denganmu. Aku mengatakan itu tadi karena aku ingin mengujimu. Sayang sekali kamu tidak lulus ujian. Sebuah tas. Duo Fei Fei. Aku tahu kamu suka warna biru. Jadi aku membeli Lamborghini biru ini. Aku ingin memberimu kejutan, tapi sekarang sudah tidak berguna. Sayang sekali. Jing Chen, aku tidak. Aku tidak. Percayalah padaku. Maaf, aku tidak percaya padamu. Dan juga, menjauhlah dariku. Aku takut kamu akan terluka. Kakak sulung, kakak kedua, ayo pergi. Hei Jiang Tua, kalian duluan saja dengan para saudarika. Aula perjamuan perkumpulan alumni. Aku akan menunggu Leon. Aku akan pergi bersamanya nanti. Baiklah, kalau begitu, kakak sulung, kakak kedua, bagaimana denganmu? Saya tidak akan pergi. Masalah kebakaran sekolah hari ini, saya belum selesai menanganinya. Saya harus pergi memeriksa lokasi. Apa? Benar, saya salah paham padamu sebelumnya. Gedung sekolah terbakar hari ini, dan berkat peringatanmu, tidak ada yang terluka. Jing Chen, terima kasih, kamu sangat membantuku. Kakak sulung, kamu terlalu baik, selama semua orang aman. Aku tahu itu, Jing Chen bukanlah orang yang kakak sulung pikirkan. Sekarang, kakak sulung bisa menyetujui Xiao Chan, kan? Jika kamu ingin mendapatkan persetujuanku, itu masih belum cukup. Selain itu, bahkan jika aku tidak menghentikanmu, dan kamu serta ayahmu tinggal bersama kami, kakak ketiga dan kakak keempatmu akan sangat keberatan terhadap kalian berdua, kecuali kamu bisa membuktikan kau pantas bagi keluarga kami. Karena kamu sudah mengatakan itu, kakak sulung, aku berjanji untuk membuktikannya kepadamu dengan kemampuanku. Aku bisa melihat menembus benda dan meramal masa depan. Selama aku menggunakannya dengan benar, menaklukkan beberapa saudari akan menjadi sederhana dan mudah. Saya sangat berharap untuk melihat hari itu. Saya akan pergi sekarang. Xiao Chan, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Pengaturan reuni kelas sudah siap untukmu. Kamu harus pergi duluan. Terima kasih, kakak kedua. Sampai jumpa, kakak kedua. Keluarga Jiang Chen memang sangat kaya. Benar. Dia baru saja mengatakan mobil itu disiapkan untukku. Dia pasti masih punya perasaan padaku. Aku pasti masih punya kesempatan. Aula perjamuan. Ini sangat mewah. Hei Jiang Tun akhirnya datang. Dasar kau ini Jiang Tua. Aku sudah mendengar semua tentang situasinya. Leon. Keluargamu sangat kaya. Tapi kau selalu pelit padaku setiap hari. Hari ini, kau harus mentraktir kedua saudaramu ini. Makan sebagai permintaan maaf. Baiklah, baiklah, baiklah. Lepaskan aku dulu. The film was translated and narrated by M Media. Zusia. Zusian ya ampun. Si cantik kampus Zu benar-benar datang ke reuni kelas. Kecantikannya bahkan lebih baik dari banyak selebriti. Jiang Tu, apakah kau tertarik padanya? Jika kau menyukainya, kejar dia. Kita sekarang tidak kalah dengan siapapun. Hei, meskipun Jiang Tua kaya sekarang, Zusian bukanlah seseorang yang bisa didapatkan oleh generasi kedua kaya biasa. Kudengar, di belakangnya ada keluarga Zu, keluarga terkemuka di ibu kota kekaisaran. Keluarga aristokrat tingkat atas sejati. Sedangkan kita hanya bisa memimpikannya. Kecelakaan mobil. Ya Tuhan,
Kenapa aku baru saja meramal masa depan dan melihat bidadari kampus mengalami kecelakaan mobil? Bidadari kampus ini terlalu siang. Hei Jiang Tua, apa yang kau pikirkan? Tidak ada apa-apa. Apa Jiang Tua tidak akan mendekati si cantik kampus kan? Teman sekelas, kata-kata yang akan aku ucapkan, kamu harus camkan baik-baik. Ketika kamu pulang nanti, kamu akan mengalami kecelakaan mobil. Kamu harus hati-hati. Apa yang kamu katakan? Mengutuk si cantik kampus agar mengalami kecelakaan mobil. Bukan begitu sobat, cara kau mendekati orang ini benar-benar belum pernah terdengar. Teman sekelas, semua yang aku katakan adalah benar. Kamu harus percaya padaku. Kalau tidak, sesuatu yang serius akan terjadi. Terima kasih atas pengingatmu. Tapi cara kuno untuk mendekati orang tetap tidak bisa menarik minatku. Jangan pergi. Semua yang aku katakan adalah benar. Kamu harus sangat berhati-hati setelah kamu pergi. Tidak apa-apa Jiang Tua, tidak perlu khawatir. Dia hanyalah seorang cantik kampus biasa. Selama kau bersedia mengungkapkan identitasmu, 10 cantik kampus akan datang menjilatmu. Kamu terlalu memikirkannya. Aku tidak akrab dengannya. Benar, aku ingin menanyakan satu pertanyaan. Jika suatu hari, kamu tidak bisa lagi melihat Susi bidadari kampus yang hebat, apakah kamu akan merasa menyesal? Kehilangan satu cantik kampus yang begitu indah untuk memanjakan mata kita, tentu saja sayang. Benar sekali. Wajah yang begitu cantik, hilang begitu saja. Sayang sekali. Jiang Tua, kau mau kemana? Untuk menyelamatkan seseorang. Tempat yang meramalkan masa depan ada di sini. Di mana Susian? Aku akhirnya menemukanmu. Awas. The film was translated and narrated by M Media. Itu kamu? Susi bidadari kampus yang hebat. Bisakah kamu bangun dulu? Kamu menindihku. Saya minta maaf. Kamu tidak terluka, kan? Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Berkat kamu. Ternyata persis seperti yang kamu katakan. Aku benar-benar mengalami kecelakaan mobil. Untungnya kamu ada di sini. Sudah kubilang sejak lama, untuk berhati-hati. Apakah kamu percaya sekarang? Aku salah sebelumnya. Aku minta maaf padamu. Tapi bagaimana kamu tahu? Aku akan mengalami kecelakaan mobil. Ya, rahasia langit tidak boleh diungkapkan. Jiang Tua, kami akhirnya menyusulmu. Kecepatanmu terlalu cepat. Jiang Tua, sudah berapa lama? Dan kau sudah terlibat dengan si cantik kampus Zu. Kau mengesankan. Bukan masalah besar. Mengingat kemampuan Jiang Tua, hanya seorang cantik kampus. Bukankah dia mudah didapatkan? Itu tidak ada hubungannya dengan itu. Apa yang kamu lakukan? Teman sekelas, kami saat ini sedang bersiap untuk pergi makan. Kalau begitu kami akan pergi dulu. Sampai jumpa. Tunggu sebentar. Teman sekelas Su. Apakah kamu punya hal lain? Berhenti memanggilku teman sekelas. Namaku Soshian. Kamu bisa memanggilku dengan namaku mulai sekarang. Apa kamu tidak akan makan? Ini adalah kartu hitam untuk hotel keluargaku. Kamu harus pergi makan di sini. Anggap saja ini sebagai terima kasih karena telah menyelamatkanku barusan. Ya ampun, Hotel Tiangong tercetak di sini. Mungkinkah ini kartu hitam Hotel Tiangong kan? Hotel Tiangong? Hotel Tiangong, satu-satunya hotel bintang 8 di Jiangcheng. Ku dengar set menu termurah di dalamnya. Juga harganya lebih dari 100.000. Tetapi selama kau memiliki kartu hitam ini, kau bisa menghabiskan uang dengan bebas di dalamnya. Menurutmu berapa nilainya? Kalau begitu ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Dibandingkan denganmu barusan, yang menyelamatkan hidupku, ini sama sekali bukan apa-apa. Jika kamu tidak menerimanya, aku tidak akan tahu bagaimana aku harus berterima kasih. Anggap saja demi aku. Tolong terima ini. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Kalau begitu sampai jumpa nanti. Sampai jumpa lagi. Hotel Tiangong. Ya Tuhan. Lingkungan ini, dekorasi ini. Jiang Tua, kau benar-benar memiliki kemampuan. Hanya dengan santai, berhasil mendapatkan ini. Kartu hitam untuk Hotel Tiangong. Saudaraku, jika aku mengikutimu mulai sekarang, aku pasti akan menikmati makanan enak. Mari kita makan dulu. Mari kita lihat bagaimana rasa makanan di restoran ini. Ayo pergi, ayo pergi. Fei Fei, paket hidangan di Hotel Tiangong ini. Aku berhasil memesannya dengan susah payah. Xiao Xianxian dan Duo Fei Fei. Kita harus mencobanya dengan benar. Dunia ini sempit sekali. Musuh bertemu tanpa terduga. Saudara Jian, apakah kita masih makan di sini? Tentu saja kita makan. Kita sudah punya kartu hitam. Kenapa kita tidak makan di sini? Jing Chen. Jiang Chen, The film was translated Kenapa kau di and sini? narrated Apakah ada by masalah M Media. jika saya berada di sini? apakah ada masalah? Tentu saja ada masalah. Ini adalah satu-satunya hotel bintang 8 di Jiangcheng.
Dan apakah ini tempat bagi orang sepertimu yang pantas untuk dimasuki? Bukannya aku ingin mengatakan ini, Ketua Xiao. Kau sudah sembuh dari luka dan melupakan rasa sakit bukan? Apakah peringatan yang diberikan gurumu Fei padamu tidak cukup? Kau masih berani menyebut gurumu Fei? Jiang Shen, kau pembohong. Apakah aku masih perlu menjelaskannya dengan jelas? Pembohong? Ketua Zhao, apa maksud Anda mengatakan itu? Aku sudah menggunakan koneksi keluargaku untuk menyelidiki Jiang Chen gurumu Fei. Dan Ketua Mujin sama sekali tidak memiliki hubungan apapun. Hanya saja dia beruntung dan dibantu oleh mereka berdua. Kita semua ditipu oleh Jiang Chen. Apa? Apakah itu benar atau salah? Tentu saja itu benar. Untuk menyelidiki masalah ini, aku tidak ragu menggunakan koneksi keluargaku. Apel, kau tidak percaya pada kemampuan keluargaku? Tentu saja aku percaya padamu. Jadi begitu? Jing Chen, beraninya kamu membohongiku? Duo Fei Fei, bagaimana saya berbohong padamu? Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu benar-benar mencintaiku. Sekarang kamu berkencan dengan pria ini. Apakah cinta sejatimu begitu mudah berubah? Duo Fei Fei, apa maksud Jiang Chen mengatakan itu? Apakah yang dia katakan itu benar atau salah? Tentu saja itu bohong. Kamu baru saja bilang dia berbohong kepada kita. Dia hanya mengulangi trik lamanya sekarang. Mencoba menabur perselisihan di antara kita. Sudah kuduga. Jiang Chen, bukan aku ingin mengkritikmu. Kau tidak sengaja tahu bahwa kami datang ke sini untuk makan, dan kemudian demi mendapatkan kembali Fei Fei, kau sengaja mengikuti kami ke sini kan? Kamu terlalu memikirkannya. Saya hanya mengundang teman sekamar saya untuk datang dan makan. Makanlah. Makan satu kali di sini. Dimulai dari minimal 100.000. Bisakah kau membelinya? Tentu saja, mereka tidak mampu membelinya. Ketua Zhao, jangan pedulikan kelompok orang ini. Merendahkan diri ke tingkat mereka. Mari kita pesan dulu. Baiklah. Karena kita sudah ada di sini, biarkan kelompok orang Ina menyaksikan bagaimana kami kalangan atas menghabiskan uang. Pelayan. Bapak Zhao, pesanan Anda. Petugas layanan. Paket makanan senilai 200.000. Bolehkah saya tanyakan apakah Anda ingin disajikan sekarang? Atau nanti? 200.000. Ketua Zhao, Anda benar-benar mengesankan. Sajikan hidangannya. Dan biarkan orang-orang di meja sebelah mencium aroma uang. Tentu saja. Hanya set menu 200.000. Apa yang kau banggakan? Bukannya kita tidak mampu membelinya. Hanya 200.000. Apakah kamu tahu berapa jumlah 200.000 itu? Pernahkah kamu melihatnya? Cukup Fei Fei. Mereka hanyalah sekelompok orang naif yang belum melihat dunia. Jangan merendahkan diri ke level mereka. Ngomong-ngomong Jiang Chen, karena temanmu bilang bahwa kau juga mampu membeli makanan di sini. Jika kau berani pesanlah hidangan yang lebih mahal dariku. Jika kau mampu membayar, aku akan berlutut dan bersujud kepadamu. Kamu sendiri yang mengatakannya. Jangan menyangkalnya nanti. Saya Xiao Zhenxiang selalu berani dan tegak dan menepati perkataanku. Namun sebaliknya, jika kau tidak mampu membayar, maka kau harus berlutut dan bersujud kepadaku. Baiklah. Pelayan. Kami ingin memesan. Halo, Tuan. Apa yang ingin Anda pesan? Salad jamur dingin. Tumis irisan 3 kelezatan. Jin Chen memesan. Mengapa semuanya? Hidangan termurah. Jiang Chen, jangan hanya memilih hidangan murah ini. Jika kau benar-benar tidak mampu membayar, akui saja kekalahan. Jangan berpura-pura di sini. Apa yang kau pamerkan? Bahkan jika Jiang Chen memesan hidangan termurah, jika dia memesan cukup banyak, dia masih bisa menang melawanmu. Baiklah. Kalau begitu kita tunggu dan lihat saja. Item yang baru saja saya pesan. Apakah sudah Anda catat semua? Tuan, hidangan yang Anda pesan. Semuanya adalah hidangan pembuka dingin termurah. Itu tidak akan membuat Anda kenyang sama sekali. Apakah Anda yakin ingin memesan? Persis seperti yang baru saja Anda sebutkan. Jiang Chen, apa kau dengar itu? Dalam jenis ini, restoran kelas atas, seluruh kekayaan bersihmu bahkan tidak bisa mengisi perutmu. Dan kamu masih ingin bersaing denganku. Bagaimana dengan ini? Akui saja kekalahan secara langsung. Mungkin jika aku senang, aku mungkin akan membiarkanmu melewati 2 kali kotal. Nona, Anda mungkin salah paham. Maksud saya adalah selain beberapa yang murah ini, yang lainnya, beri saya 1 dari masing-masing. Apakah kamu tahu berapa biaya semua ini? Jiang tua, kau tahu betul cara menikmati hidup.
biasa saja. Ada apa? Apakah ada masalah lain? Tuan, apakah Anda yakin ingin memesan semua hidangan mahal itu? Benar sekali. Jika Anda memiliki kekhawatiran, silakan bicara langsung. Begini, Tuan, hidangan yang baru saja Anda pesan bernilai lebih dari 1 juta jika kami menyiapkannya. Tetapi Anda tidak mampu membayar. Ini akan menjadi, bagi hotel kami, yang relatif besar kerugian, bukan? Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada Anda untuk menunjukkan beberapa bukti untuk membuktikan bahwa Anda mampu membayar biaya makan. Sudah kuduga Jiang Chen. Kamu secara mendasar tidak mampu makan di sini. Dan kamu mencoba menipu orang lagi. Sungguh disayangkan. Trik kecilmu terlihat oleh pelayan. Mereka melihatnya. Siapa bilang saya tidak mampu membelinya? Ini. Gesek kartunya. Ketua Zhao, bukankah Anda mengatakan Jiang Chen tidak mampu membelinya? Mengapa dia begitu The yakin? film was Meminta translated pelayan menggesek and kartu? narrated Mustahil. by M Media. Aku menyelidiki Jiang Chen. Dia sama sekali tidak mampu membayar makanan ini. Dia pasti mencoba menipu orang lagi. Tuan, hotel kami menggunakan sistem pembayaran kartu VIP. Tapi kartu ini, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Anda tidak salah mengambil kartu, kan? Belum pernah melihatnya. Sebuah kartu hitam. Jiang Chen, apa kau tidak? Terlalu banyak menonton drama pendek ya? Asal mengambil kartu. Dan menyebutnya kartu hitam. Kartu ini mungkin terlalu tingkat tinggi. Anda tidak mengenalinya. Jadi, bisakah saya merepotkan Anda untuk memanggil manajer Anda? Kemari, dia pasti mengenali kartu ini. Jiang Chen, menurutmu begitu? Manajer tempat ini bisa dipanggil hanya karena kau ingin memanggilnya. Trikmu sudah dibongkar olehku. Kenapa kau tidak cepat pergi? Jangan tinggal di sini, mempermalukan dirimu sendiri. Berhentilah meremehkan orang. Mohon repotkan diri Anda untuk mengundang manajer kemari. Saya yakin dia pasti bisa mengenali kartu ini. Tuan, manajer hotel kami sangat sibuk. Dia tidak punya waktu untuk membuang waktu di sini dengan Anda. Jika Anda terus membuat masalah seperti ini, saya tidak punya pilihan selain meminta keamanan untuk mengawal Anda keluar. Jiang Chen, apa kau tidak mendengarnya? Cepat keluar kalau begitu. Silakan pergi, Tuan. Anda tidak mengenali kartu ini, tapi tolong undang manajer Anda. Jika mereka datang, mereka akan tahu mengapa kamu terburu-buru meminta seseorang untuk pergi. Tuan, jika Anda terus berkeliaran di sini dan menolak untuk pergi, maka jangan salahkan hotel kami karena tidak sopan kepada Anda. Panggil keamanan. Akan kupanggilkan untukmu. Orang seperti ini harus diberi pelajaran. Keamanan seseorang membuat masalah. Cepat datang dan lihat. Siapa yang membuat masalah di sini? Dia memesan makanan di restoran terhormat Anda, tetapi tidak mampu membayar, dan hanya mengeluarkan kartu begitu saja. Mengklaim itu adalah kartu hitam hotel Anda. Bukankah orang seperti ini harus diberi pelajaran? Berani membuat masalah di Hotel Tiangong. Kau mencari mati. Penjaga, tangkap dia untukku. Aku memperingatkan kalian semua. Jika kalian berani menyentuhku, kurasa yang seharusnya menyesal adalah kurasa yang akan menyesal adalah kalian. Siapa suruh kalian tadi? Begitu menantang. Sekarang sudah sampai seperti ini. Rasakan akibatnya. Bertindaklah. Berhenti di sana, kalian semua. The film was translated and narrated by M Media. Nona muda, Nona muda. Nona muda. Ketua Zhao, bukankah ini Chu Jian dari sekolah kita? Bagaimana mungkin dia menjadi Nona muda hotel ini? Di belakangnya ada keluarga Zhu dari ibu kota kekaisaran. Bahkan aku tidak berani memprovokasi mereka. Situasi apa ini? Melapor, Nona muda. Beberapa orang ini ingin makan tanpa membayar. Nona Zhu, bajingan ini tidak mampu membayar makanan di tempat terhormat Anda, dan kemudian hanya mengeluarkan sebuah kartu, dan mengklaim itu adalah kartu hitam tempat terhormat Anda. Untungnya aku tahu karakternya, lalu aku membongkarnya. Jika tidak, tempat terhormat Anda mungkin akan tertipu olehnya. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Itu hanya bantuan kecil. Nona Zhu tidak perlu sungkan. Bantuan kecil, sungguh. Kamu berada di tempatku, menyinggung tamu terhormatku, dan masih berani menyebutnya bantuan kecil. Apakah kamu benar-benar tidak takut menyinggung keluarga suku? Apa maksud Nona Zhu bahwa Jiang Chen adalah tamu terhormat Anda? Benar, kartu hitamnya diberikan secara pribadi kepadanya olehku. Apakah ada masalah? Kartu hitam Jiang Chen asli. Dan Nona Chu, Nona muda itu, secara pribadi memberikannya kepadanya. Nona Zhu, Anda tidak sadar. Bercanda denganku kan? Jiang Chen hanyalah seorang siswa miskin itu saja. Dia tidak punya uang dan tidak punya kekuasaan. Bagaimana mungkin Anda secara pribadi memberinya kartu hitam? Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Kamu hanya perlu jelas bahwa menyinggung Jiang Chen sama dengan menyinggungku. Sampaikan perintahnya. Kedua orang ini
Di Hotel Tiangong, masukkan daftar hitam secara permanen. Apakah kamu akan pergi secara sukarela? Atau haruskah aku meminta seseorang mengawalmu keluar? Nona Zu, Anda sebaiknya mendengarkan penjelasanku. Sepertinya kamu ingin aku memintamu pergi. Seseorang bawa kedua orang ini yang menyinggung tamu terhormat dan lemparkan mereka keluar. Nona Zu, tolong dengarkan penjelasanku. Nona Zu, Jiang Chen, dua lalat mengganggu kenikmatan makanmu. Saya dengan tulus meminta maaf. Bukan apa-apa, mari kita makan dulu. Saya juga kebetulan ingin mencoba hidangan di Hotel Tiangong Anda. Baiklah. Cepat buat pengaturannya. Ya, ya. Lepaskan aku. sialan Jiang Chen. Metode apa yang dia sebenarnya gunakan untuk benar-benar mendapatkan bantuan dari Nona Zu? Apalagi, dia secara pribadi memberinya kartu hitam. Siapa sebenarnya Jing Chen? Baru saja dia benar-benar disebut oleh Nona Chu sebagai tamu terhormat. Fei Fei, kenapa kau berdiri terpana di sana? Ayo pergi. Ketua show itu, kamu harus kembali dulu. Aku sudah membuat janji dengan teman-teman. Aku harus pergi menemui mereka nanti. Baiklah, kalau begitu. Bahkan Nona Chu memperlakukan Jing Chen dengan sangat hormat. Identitas Jing Chen jelas tidak sederhana. Benar-benar layak menjadi bintang 8. Makanan hotel rasanya benar-benar luar biasa. Ya berkat Jiang tua, kita bisa menikmati makanan lezat ini. Baiklah, baiklah, baiklah. Jika kamu ingin makan, datang lagi nanti. Baiklah. Kakak kedua. Hai, The kakak film kedua. was translated and Ada apa kamu narrated by membutuhkan saya? Anita. Xiao Chan, kakak ketiga baru saja menghubungi saya, menanyakan lokasi Anda. Dia bilang dia punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Kamu di mana sekarang? Kakak ketiga. Beritahu kakak ketiga bahwa saya berada di Hotel Tiangong. Baiklah, tunggu di sana sebentar. Kakak ketigamu akan segera tiba. Kakak ketiga. Saya ingin tahu apa yang kakak ketiga yang belum pernah saya temui ingin menemui saya. Jing Chen, Dua Fei Fei. Mengapa kamu masih tinggal di sini? bukankah itu karena aku menunggumu? Dengarkan penjelasanku. Ketua show itu dan aku benar-benar tidak punya hubungan sama sekali. Kami hanya bertemu secara kebetulan. Itulah mengapa kami bersama. Hanya makan. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku. Bagaimana kamu datang? Mengapa kamu datang? Saya sama sekali tidak peduli. Jing Chen, bagaimana kamu bisa begitu tak berperasaan? Kamu tidak akan memperlakukanku seperti ini sebelumnya. Seperti apa saya sebelumnya? Jing Chen, kamu tidak seperti ini padaku sebelumnya. Begitu dingin. Aku tahu aku salah. Mari kita kembali seperti dulu, ya. Tetapi jika kamu ingin kembali seperti semula, kamu harus menemani saya saat saya bekerja paruh waktu untuk menabung biaya kuliah. Jing Chen, bukankah kamu sudah sangat kaya sekarang? Selain itu, bahkan Nona Chu mengatakan, kamu adalah tamu kehormatannya. Kamu salah paham. Saya hanya membantu Zhu Xian dengan sebuah bantuan untuk berterima kasih kepada saya. Dia mengundang saya untuk makan di hotelnya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Itu, maaf soal itu. Aku perlu memikirkannya lebih lanjut. Muyu. Senior Muyo. Jiang Chen. Senior Muyo adalah mantan primadona kampus sekolah kita, Dewi terkenal dari Departemen Keuangan. Mungkinkah dia juga di sini mencarimu, Mu Jin, Mu Fei, Mu Ye, Jiang Chen? Jangan bilang, dia juga kakakmu. Saya dengar dari kakak kedua. Kakak ketiga memang bernama Muyu. Jing Chen masuk ke mobil. Saya datang. Bahkan senior Muyua datang secara pribadi untuk menjemput Jing Chen. Dia pasti berbohong padaku barusan. Jing Chen, aku sudah memikirkannya. Mari kita berbaikan. Aku bersedia menemanimu ke pekerjaan paruh waktumu. Aku tidak akan pulang malam ini. Tidak pulang malam ini. Kamu mengambil jam-jam siang saya, dan saya tidak mengeluh. Sekarang kamu ingin mengambil jam-jam malam saya juga. Bagaimana kamu bisa begitu berlebihan? Jing Chen, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Sekali ini saja, ya. Pacar, Tidak. teman sekelas. Perilaku Anda saat ini merupakan pelecehan seksual. Tolong lepaskan Jing Chen segera. Jika tidak, saya akan menelpon polisi dan membuat Anda berurusan sesuai dengan hukum. Jing Chen, saya Jing Chen. Ayo pergi. Kalau begitu saya pergi dulu. Sampai jumpa. Kakak ketiga.
Terima kasih telah membantu saya keluar dari situasi itu. Tidak perlu, aku datang untuk mencarimu. Karena aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Bagaimana kamu meyakinkan kakak tertua untuk berhenti mencampuri urusan ayahmu? Menikah dengan ibuku? Ini cerita yang panjang. Kalau begitu, singkat cerita saja. Sulit bagi saya untuk menjelaskannya kepadamu. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan, hanya dalam beberapa kata. Singkatnya, mungkin kakak sulung tiba-tiba sadar. Kakak tertua tiba-tiba sadar. Apa menurutmu aku percaya itu? Namun, karena kamu tidak ingin memberitahuku, aku tidak akan bertanya lebih lanjut. Namun, 3 juta kakak tertua, kamu tidak bisa mengambil ini begitu saja, kan? Mulai sekarang, kamu akan mengikutiku, dan kita akan mencari cara bersama untuk memutuskan hubungan ibuku dan ayahmu. Kakak ketiga. Masalah antara orang tua. Mereka punya keputusan sendiri. Mengapa kamu begitu terobsesi untuk memisahkan mereka? The film Sejauh was yang saya tahu, translated ayahmu and narrated adalah by seorang sopir Amiya. taksi, kan? Ya, kenapa? Bagaimana bisa seorang sopir taksi mengenal seseorang yang ibuku, orang terkaya di Jiangcheng, dan bahkan berlanjut ke pernikahan? Orang yang biasanya tidak punya motif tersembunyi, tidak akan mencapai tahap ini. Oleh karena itu, saya punya alasan untuk mencurigai bahwa Anda dan ayah Anda menargetkan uang ibuku. Kamu bahkan bisa menghubungkannya. Kakak ketiga. Aku tahu kamu tidak percaya padaku, tetapi ayahku dan aku benar-benar tidak mengincar uang keluargamu. 3 juta yuan darimu, kakak. Aku juga tidak menerimanya. Jadi aku tidak bisa membantumu. Apa kamu yakin tidak akan membantuku? Jangan menyesalinya. Aku yakin. Ketuamu, akhirnya saya menemukan Anda. Mengenai kesepakatan bisnis itu, apa yang sudah Anda putuskan? Nona Muyo, terakhir kali Anda mencari saya untuk membahas kerjasama. Anda tertarik pada batu giok batch itu. Bukankah Anda bilang akan kembali untuk memikirkannya? Kali ini, saya membawa beberapa sampel lagi. Saya jamin, Anda akan puas. Baiklah, mari saya lihat. Ini semua adalah giok palsu yang disambung-sambung. Kamu berani mengeluarkan ini untuk menipu orang. Kualitas batch ini sebenarnya cukup bagus, namun saya berniat untuk membeli giok senilai 5 juta yuan. Bisakah Anda menjamin kualitas potongan giok lainnya akan sama dengan sampel? Jangan khawatir, ini hanya akan lebih baik daripada sampelnya. Baiklah, kita akan pergi ke gudang nanti untuk melihatnya. Jika tidak ada masalah, kita bisa menandatangani kontrak. Bagus, bagus, bagus. Kakak ketiga, aku dengar dari kakak kedua bahwa kamu sudah mengambil alih bisnis keluarga. Apakah kamu berencana untuk mengembangkan ke arah perhiasan? Itu cukup pintar, namun ini bukan urusanmu sekarang. Kamu bisa pergi. Kakak ketiga, jangan terburu-buru. Sebelum aku pergi, aku harus memberimu sebuah pengingat. Industri perhiasan sangat berbahaya. Kamu harus sangat berhati-hati. Anak muda itu benar. Anda memang perlu berhati-hati. Tapi Nona Muyon, kita sudah berhubungan begitu lama. Anda tahu betul karakter saya. Saya sama sekali tidak akan pernah menipu Anda. Benarkah? Mengapa aku merasa giokmu bermasalah? Jing Chen, kamu tahu cara mengidentifikasi giok? Aku tidak tahu. Tapi aku hanya merasa bahwa giok batch ini bermasalah. Hei, tunggu. Anak muda, kau sudah keterlaluan sekarang. Mengganggu bisnis saya berulang kali. Dan mengatakan giok saya bermasalah. Mana buktinya? Jing Chen, jika kamu tidak tahu jangan bicara omong kosong. Tuan Wang, Jing Chen tidak tahu apa-apa. Mari kita lanjutkan. Jangan pedulikan dia. Baiklah, Kakak ketiga, 5 juta bukanlah jumlah yang kecil. Aku menyarankanmu untuk berpikir 2 kali sebelum bertindak. anak muda, apa sebenarnya maksudmu? Kau berani bilang giok saya bermasalah. Saya akan mengeluarkan giok itu agar kau lihat. Itu seharusnya baik-baik saja kan? Baiklah, kalau begitu bawa ke sini, biar aku lihat. Tuan Wang, keluarkan gioknya. Jangan hanya berdiri terpaku di sana. Melihatnya, seolah-olah dia sama sekali tidak mengerti giok. Dia pasti tidak akan bisa melihat. Masalah pada giok saya yang disambung-sambung. Lihatlah, kalau begitu lihatlah. Ini ambilah. Tapi izinkan saya memperingatkanmu dulu. Kau boleh mencari masalah. Tetapi jika kau tidak dapat menemukan masalah apapun, jangan salahkan saya karena menuntutmu atas pencemaran nama baik dan membuatmu membusuk di penjara. Jing Chen, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu akan segera tahu. Lihat dirimu, mengapa kamu begitu ceroboh. Kamu telah memecahkan giok ini. Mengapa giok ini begitu rapuh? Kau bocah nakal. Beraninya kau menghancurkan giok saya. Cepat kembalikan pecahannya. Tuan Wang, gioknya pecah.
Bukankah seharusnya kamu memikirkan kompensasi, alih-alih meminta pecahannya? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa yang mungkin saya sembunyikan? Kau menghancurkan giok saya. Cepat bayar ganti ruginya. Baiklah, tapi aku tidak terlalu mengerti giok. Kakak ketiga, bisakah kamu membantuku melihat giok ini? The film Dan was melihat berapa banyak translated kompensasi yang and diperlukan. narrated by M Media. Potongan giok ini disambung. Ini giok palsu. Tuan Wang, giok yang Anda berikan kepada saya, mengapa disambung? Tolong beri saya penjelasan yang masuk akal. Ini. Pasti sopir truk itu yang menukar barang saya. Saya akan mencarinya sekarang juga. Kakak ketiga. Jadi giok badge ini palsu. Pantas saja semakin aku melihat, semakin terasa ada yang salah. Dia berakting dengan cukup baik. Kami berutang budi padamu hari ini. Menyelamatkan saya dari kerugian 5 juta. Bicara, hadiah apa yang kamu inginkan? Aku tidak ingin hadiah apapun. Aku hanya ingin kakak ketiga. Jangan ikut campur lagi dalam pernikahan ayahku dan ibumu. Sama sekali tidak, kecuali masalah ini. Hal lain apapun, aku bisa setuju. Sepertinya kakak ketiga ini masih tidak menyetujuiku. Aku masih perlu menjadi kaya dengan cepat. Hanya dengan begitu, aku bisa mendapatkan persetujuan dari kakak-kakakku. Benar, perdagangan saham. Aku punya kemampuan untuk meramalkan masa depan. Selama aku punya modal, menghasilkan uang dari saham. Bukankah itu semudah membalikkan telapak tangan? Kakak ketiga, sungguh. Apapun mungkin. Apa yang ingin kamu lakukan? Kakak ketiga, bukankah aku bilang aku ingin berdagang saham? Aku ingin kamu memberiku sebuah akun. Hanya itu. Hanya itu. Kakak ketiga pikir aku akan melakukan apa? Tidak ada. Jika kamu ingin memperdagangkan saham, aku masih punya sejumlah uang di akunku. Nanti akan kukirimkan nomor rekening dan kata sandinya. Kamu ambil dan gunakan dulu. Baiklah, terima kasih kakak ketiga. Saham yang naik. Saham yang naik. Ketemu. Saham Hong Sing Electronics akan naik 10 kali lipat pada siang hari besok. Ini adalah kesempatan bagus yang langka. Coba kulihat di dalam akun kakak ketiga, ada berapa banyak uang. Apakah cukup bagiku untuk mendapatkan keuntungan besar? Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan puluhan juta. Ya Tuhan 200 juta. Kemurahan hati kakak ketiga, benar-benar sangat royal. 200 juta dengan santai diberikan untuk aku gunakan. Sempurna, aku akan menaruh semua uang ini ke dalam saham itu. Ini cukup bagiku untuk mendapatkan keuntungan besar. Kakak perempuan tertua. Sudah sangat larut. Apa ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku? Aku baru saja melihat di akun perdagangan saham perusahaan ada sejumlah uang diinvestasikan di sebuah perusahaan bernama Hong Sing Electronics. Jadi aku ingin datang dan bertanya padamu, apa sebenarnya yang terjadi? Hong Sing Electronics, aku tidak menginvestasikannya. Apa yang kamu katakan? The film was translated and Kakak narrated ketiga, by M Media. saya ingin berdagang saham. Saya ingin Anda memberi saya sebuah akun. Tunggu sebentar. Aku ingat sekarang. Aku melakukan kesalahan. Aku menggunakan akun perusahaan, memperlakukannya sebagai akun pribadi, dan memberikannya kepada Jing Chan untuk digunakan. Apa? Bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Jing Chan hanyalah seorang mahasiswa tahun kedua. Bagaimana dia bisa tahu apapun tentang perdagangan saham? Itu 200 juta dalam waktu kurang dari setengah hari. Dia pasti sudah kehilangan semuanya. Sekarang perusahaan sangat membutuhkan uang. Cepat, ayo kita cari Jing Chan. Kita harus menghentikannya dengan segala cara. Konferensi investasi sekolah. Proyek macam apa yang harus aku siapkan agar menonjol? Kamu membuatku takut setengah mati. Apa yang kamu gumamkan? Tidak ada apa-apa. Jiang Chen, Campus Belezu datang mencarimu sendiri. Hubungan kalian berkembang begitu cepat. Apa yang kamu bicarakan? Kami hanya teman sekelas biasa. Apa yang kamu gumamkan? Pergi-pergi. Semoga berhasil. apa yang mereka lakukan? Bukan apa-apa, jangan pedulikan mereka. Kamu membutuhkan aku untuk apa? Sekolah mengadakan konferensi investasi. Apakah kamu sudah mendengarnya? Ada hadiah uang investasi 10 juta.
Konferensi investasi. Apakah kamu menyarankan bahwa Anda ingin mendaftar untuk berpartisipasi? Keluargaku ingin aku keluar lebih awal untuk mendapatkan beberapa pengalaman, agar nanti lebih mudah untuk mengambil alih bisnis keluarga. Tapi aku belum memutuskan proyek apa yang akan dilakukan. Jadi aku ingin bertanya, apakah kamu tertarik? Kita bisa bekerja sama. Selama kamu bersedia bekerja sama, dana yang dibutuhkan untuk proyek tersebut, aku bisa bertanggung jawab atas. Jika uang dibutuhkan, aku juga bisa memberikan bantuan. Astaga, si cantik kampus datang membawa uang untuk meminta kerjasama. Apalagi yang bisa Anda minta? Penolakan. Bagus. Saya setuju. Benarkah itu bagus sekali? Tepat sekali. Kita juga bisa mengajak dua teman sekamar saya untuk bekerja sama. Kita semua menghasilkan uang bersama. Baiklah sekarang, setelah timnya terbentuk. Yang tersisa hanyalah menyiapkan proyek. Jiang Chen, apakah kamu punya ide? Baru-baru ini AI pintar di pasar telah menyebabkan kehebohan besar. Menurut statistik, dampak AI pintar pada harga pasar akan mencapai 500 miliar. Data ini The menunjukkan film bahwa was AI pintar translated and akan menjadi narrated trendsetter by baru. Media. Mengerti, ayo pergi. Sains mencari kebenaran, menciptakan keindahan seni. Semua yang baru saja saya katakan tentang AI. Apakah Anda mengerti semuanya? Kami mengerti ya, kami mengerti. Tapi Jiang Tua, AI ini sangat rumit. Hanya kita beberapa orang. Bisakah kita benar-benar mengembangkannya? Jangan khawatir dengan saya di sini. Apakah Anda masih takut kita tidak bisa mengembangkannya? Saya bisa meramalkan masa depan. Mengetahui sebelumnya, teknologi kunci AI itu sangat masuk akal kan? Baiklah, kalau begitu kami akan mengikutimu. Aku percaya Jiang Tua, dia pasti akan membawa kita menuju kesuksesan. Ayo, Ayo, teruslah maju. terus berjuang. Halo Ayah. Sensiong sekolahmu akan mengadakan konferensi investasi. Saat itu, tokoh-tokoh dunia akan hadir. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Jangan khawatir Ayah, bukankah paman ketiga ada di sana? Untuk proyek investasi, dia adalah orang yang bertanggung jawab. Dengan dia di sekitar, memenangkan konferensi investasi. Bukankah itu akan mudah? Meski begitu, kamu tidak boleh lengah. Paman ketigamu menyukai barang antik. Kebetulan baru-baru ini ada lelang barang antik. Pergi menawar sebuah harta karun dan berikan kepada paman ketigamu. Mengerti? Jiang Chen, aku akan segera memenangkan kejuaraan konferensi investasi. Saat itu, aku akan menjadi bintang baru dunia bisnis Jiang Chen. Mari kita lihat apa yang kau gunakan untuk bersaing denganku. Sukses. Jiang Tua, yang kami kembangkan sukses. Bagus sekali setelah berhari-hari kerja keras. Akhirnya selesai. Apa yang kalian bicarakan? Mengapa kamu begitu bahagia? Campus Belezu ada di sini. Biar ku beritahu kabar baik. Yang kami kembangkan sukses. Secepat itu, Ya benar. Ini semua berkat Jiang Chen. Bekerja tanpa lelah selama berhari-hari. Baru kemudian, kita bisa begitu cepat mengembangkan AI. Aku punya firasat. AI ini akan merevolusi seluruh industri teknologi. Kalau begitu Jiang Tua akan menjadi bintang yang sedang naik daun di seluruh teknologi industri. Cukup sudah. Berhentilah menyanjung kalian berdua. Jangan memuji saya sampai mati. Jiang Chen, kamu benar-benar bekerja keras beberapa hari terakhir ini. Tidak apa-apa selama kita punya hasil. Benar. Bukankah Anda pulang? Mengapa Anda tiba-tiba kembali? Kakekku merayakan ulang tahunnya hari ini. Dulu, bukankah kamu menyelamatkan hidupku? Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk bertemu denganmu. Jadi dia secara khusus mengirimku untuk menanyakan pendapatmu. Kakak Anda ingin bertemu saya. Dia juga sangat tertarik pada proyek AI yang kita kembangkan. Mungkin di konferensi investasi. Dia bisa membantu kita. Jiang Chen, apakah kamu bersedia untuk pergi bersamaku? Bertemu keluarga sekarang. Jangan lupa membawa kami beberapa permen pernikahan nanti. Cukup berhentilah bicara omong kosong. Jangan pedulikan mereka. Saya setuju. Kapan kita akan berangkat? Benarkah itu bagus sekali? Kalau begitu mari kita pergi sekarang. Kebetulan ada lelang nanti. Kakak suka barang antik. Kita bisa menawar 2 barang untuk diberikan kepadanya sebagai hadiah ulang tahun. Baiklah, ayo pergi. Kami pergi, selamat tinggal. Selamat tinggal. Lela.
Jiang Chen, kenapa aku bertemu denganmu kemanapun aku pergi? Jing Chan, mengapa kamu di sini? Ini gawat. Jing Chan bertemu denganku lagi. Aku bersama Xiao Jianxiong. Bagaimana aku bisa menempel padanya sekarang? Seharusnya saya yang menanyakan pertanyaan itu kepada Anda. Bukan begitu. Saya baru saja datang ke pelelangan untuk membeli sesuatu. Dan saya masih bertemu kalian semua. Datang ke pelelangan untuk membeli barang. Apa kau bahkan tahu apa itu pelelangan? Kau pikir ketika datang ke tempat seperti ini, beberapa kakak perempuan akan muncul untuk membantumu? Diam, Xiao Shenxiang. Apakah pelajaran sebelumnya belum cukup memberimu pelajaran? Melihat ekspresi Xiao Xianxiang, dia mungkin merencanakan sesuatu yang jahat. Apakah dia tidak pernah bosan? Jiang Chen, jangan khawatir. Kamu tidak perlu takut padanya selama aku di sini. The film was translated and Pemberian narrated acara. by M Media. Aku umumkan bahwa lelang ini dimulai sekarang. Wu Qingsheng penilai ahli harta karun. Semua lot diberikan kepada penawar tertinggi. Lot pertama adalah vas berlapis biru dan putih. Harga awal adalah 500.000. Namun barang ini asli. Jiang Chen, apakah vas ini layak untuk ditawar? Tawar untuk bersenang-senang. Vas ini paling mahal bernilai 600.000. Lebih tinggi dari itu tidak sebanding. Saya akan melakukannya. 510.000. Jiang Chen, kenapa kau hanya menambahkan 10.000? Apa kau mampu atau tidak? 1 juta? Sesuatu yang bernilai 600.000. Menawar 1 juta. Xiao Shenxiang pasti gila. Jiang Chen, aku menawar 1 juta. Apa kau menaikkan tawaran? Lupakan saja. Yang ini, saya lewatkan. Penawar nomor 5 menawarkan 1 juta. Apakah ada orang lain yang ingin mengikuti? 1 juta pertama kali. 1 juta kedua kali. Terjual. Selamat kepada penawar nomor 5, karena berhasil mendapatkan vas berlapis biru dan putih. Apa kau lihat itu Jiang Chen? Inilah yang kusebut kemampuan. Baiklah. Anda mengesankan. Apakah kita sudah selesai di sini? Anggap saja kau masuk akal kalau begitu. Barang berikutnya yang akan dilelang. Tongkat Ruyi Jiok Dinasti Ming. Harga awal adalah 700.000. Palsu. Xiao Xinxiang, karena Anda bertekad untuk menantang saya, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. 710.000. Hanya menambahkan 10.000 lagi. Apa kau bahkan mampu membelinya? Jiang Chen, aku masih sama seperti biasanya. 1 juta? 1.100.000. 1.300.000. 1.500.000. Dia benar-benar menawar sebanyak itu. Itu tidak benar. Jiang Chen biasanya sangat cerdik. Dia pasti sudah melihat. Nilai 2 juta. Sebuah barang mulai dari 700.000. Dia menawar 2 juta. Mungkinkah barang lelang ini memiliki nilai khusus? Sepertinya tidak. Setelah menilai harta karun selama bertahun-tahun, semakin aku melihat barang ini, semakin terlihat seperti palsu. Apakah aku salah lihat? Bagaimana menurutmu Jiang Chen? Aku menawar 2 juta, apa kau masih mengikuti? 3 juta. Jiang Chen, apakah barang lelang ini benar-benar bernilai sebesar itu? Tidak juga. Bukankah Xiao Xianxiang suka merebut barang dari kita? Mari kita ikuti permainannya. Kamu terlalu jahat. Xiao Xianxiang, apakah Anda takut untuk mengikuti tawaran sekarang? Jiang Chen ini benar-benar bersedia menawar setinggi itu. Barang lelang ini pasti sangat berharga. Aku harus mengamankannya. Siapapun yang tidak mengikuti adalah pengecut. 3.500.000. 3.600.000. 3.700.000. 4 juta. Saya bertekad untuk mendapatkan barang ini. 5 juta. Jiang Chen, apa kau masih akan mengikuti? Apa kau masih punya uang untuk mengikuti? Saya tidak akan ikut. Lewat. Jiang Chen, sepertinya kemampuanmu tidak terlalu hebat. Turunkan tongkat Ruyi Jiok ini. Biarkan aku melihatnya. Aku menghabiskan 5 juta untuk ini. Harta yang kubeli ini. Aku harus memeriksanya dengan cermat. Inikah tongkat Ruyi Jiok 5 juta? Tidak terlihat banyak. Apa yang kau tahu?
semakin bagus barangnya. Semakin sederhana dan tidak berhias itu. Jiang Chen. Tidak menyangkakan. Kau akhirnya punya barang yang kau inginkan. Namun, aku tetap berhasil mendapatkannya. Kalau begitu saya harus mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Ketua Xiao. Itu tidak benar. Reaksi Jiang Chen tidak sepenuhnya benar. Mungkinkah? Dia tahu jelas bahwa dia tidak bisa bersaing denganku. Jadi dia secara sukarela mengakui The kekalahan. film was translated and Ada apa? narrated by Aku telah menilai harta karun selama bertahun-tahun. Apakah barang ini asli atau palsu? Aku bisa tahu seketika. Barang ini terlihat tidak seperti barang asli. Apa maksudmu? Lihat di sini. Warna tongkat Ruyi Giok ini kerut. Dan bentuknya. Data. Ini tidak terlihat nyata. Ini palsu. Palsu. Kau pasti bicara omong kosong. Aku menghabiskan 5 juta yuan untuk harta yang kubeli ini. Dan kau bilang itu palsu. Kau mencoba menipuku. Tidak. Aku dengan baik hati mengingatkanmu. Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu. Mengapa kamu tidak bertanya kepada orang lain? Orang macam apa Wu Qingxiang itu? Apakah aku perlu menipumu? Wu Qingxiang. Bukankah itu yang paling terkenal di Jiangcheng? Ahli penilai. Setiap barang yang dia nilai akurat. Berapa banyak bos menghabiskan jutaan, namun tidak bisa mengundangnya. Ini, bagaimana dengan itu? Apakah kamu tahu siapa aku sekarang? Alasan apa yang kumiliki untuk menipumu? Tongkat Ruyi Giok yang kamu tawar ini memang palsu. Ini palsu. Palsu. 5 juta. Kita benar-benar membeli barang palsu. Barang ini ternyata palsu. Saya hampir tertipu. Terima kasih, Ketua Xiao. Jiang Chen. Kau ingin aku? Aku akan melawanmu sampai mati. Diam. Penawar nomor 5. Jika kau membuat masalah lagi, kami akan memanggil keamanan dan memintamu untuk pergi. Barang lelang berikutnya adalah lukisan 100 bunga, dibuat oleh seorang master modern. Tawaran awal, 50.000 yuan. Barang ini adalah harta langka. Harta karun. Jiang Chen, apakah kamu yakin? Saya yakin. Berapapun harga untuk harta ini, kita harus menawarnya. Mulailah penawaran. Para penawar Anda sekarang dapat mengajukan penawaran Anda. Siapa yang mau sesuatu yang modern? Lupakan 50.000 yuan. Menurutku ini bahkan tidak bernilai 30.000 yuan. Guru Wu, apakah menurut Anda barang lelang ini layak untuk ditawar? Yang ini hanya tiruan modern. Sama sekali tidak memiliki nilai. Saya tidak merekomendasikan penawaran. Kalau begitu lupakan saja. Saya awalnya berencana untuk menawar. Saya akan mendengarkan Guru Wu. Apakah ada yang ingin menawar lukisan 100 bunga ini? Jika tidak, maka tidak akan terjual. 51.000 yuan. Pria tampan, tidakkah Anda dengar Guru Wu berkata bahwa barang ini sama sekali tidak memiliki nilai penawaran? Dia menyarankan untuk tidak menawar. Lukisan ini cukup indah, sangat cocok dengan selera saya. Saya akan menawarnya hanya untuk bersenang-senang. Jiang Chen, kau mengabaikan barang bagus dan tidak menawarnya. Menawar sampah tak berharga yang tidak diinginkan siapapun. Kau akan membuatku mati tertawa. Meskipun begitu ini lebih baik daripada Ketua Xiao yang menawar 5 juta untuk barang palsu. Kau. Tenang. Penawar nomor 3 menawarkan 51.000 yuan. Apakah ada tawaran lain? 51.000 yuan panggilan pertama, 51.000 yuan panggilan kedua, 51.000 yuan panggilan ketiga. Terjual. Membelinya seharga 50.000 yuan. Harta yang tak ternilai harganya. Apa bedanya ini dengan mendapatkannya secara gratis? Jiang Chen, apakah menurutmu kakek akan benar-benar menyukai lukisan ini? Jangan khawatir. Bukankah Anda bilang kakek memiliki pengetahuan mendalam tentang barang antik? Dia pasti akan bisa melihat misteri di balik lukisan ini. Dia pasti akan menyukainya. Jing Chen, Duo Fei Fei. Mengapa Anda mengikuti saya? hanya saja aku sudah lama tidak melihatmu, dan aku merindukanmu. Berhenti di situ. Saya tidak bisa menangani itu. Kembalilah ke tempat asal Anda. Jing Chen, aku minta maaf. Aku telah merenung selama ini. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu karena uang. Bisakah kamu memaafkanku kali ini saja? Aku tahu aku salah. Duo Fei Fei. Sudah berapa kali saya beritahu Anda, kita tidak cocok satu sama lain. Kalau tak ada pekerjaan lebih baik, duduk saja di sel penjara. Jangan datang mencari saya. Jing Chen, aku salah. Aku benar-benar tahu aku telah melakukan kesalahan. Jing Chen, malam ini tidak ada orang di rumahku. Datanglah ke rumahku, dan aku akan meminta maaf kepadamu. Baiklah.
Teman sekelas ini, Jiang Cheng akan pulang bersamaku untuk bertemu orang tuaku. Tolong jangan ganggu kami. Bertemu orang tua. Serius, apakah itu benar? Tentu saja itu benar. Jing Chen, kamu mengejarku selama 3 tahun. Bagaimana kamu bisa berbalik dan bertemu orang tua gadis lain? Dengan siapa saya bertemu orang tua, tidak ada hubungannya dengan Anda. Tapi aku minta kamu jangan menggangguku lagi. Kami sedang terburu-buru. The film was translated Kamu and Jing Chen, narrated by aku M sudah Media. merendahkan diriku begitu rupa. Memohon padamu. Namun kamu berbalik dan melarikan diri dengan wanita lain. Tunggu saja. Jiang Chen, aku baru saja lancang mengatakan kamu akan pulang bersamaku untuk bertemu orang tuaku. Kamu tidak keberatan kan? Tentu saja aku tidak keberatan. Anggap saja kamu membantuku menyingkirkan Duo Fei Fei. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa lama dia akan mengganggu kita. Kalau begitu aku akan membantumu lagi lain kali. Tolong jangan. Jangan sampai ada waktu berikutnya. Ayo kita cepat pergi. Astaga. Aku tahu Su primadona sekolah yang hebat itu memiliki keluarga kaya. Tapi aku tidak menyangka mereka sekaya ini. Jiang Chen, keluargaku biasanya ketat dengan aturan dan tidak mengizinkan orang luar yang belum menerima undangan untuk masuk. Jadi, aku baru saja memberitahu kepala pelayan bahwa kamu adalah pacarku. Dan baru setelah itu, dia setuju untuk membuka pintu. Kamu tidak keberatan kan? Ya ampun, primadona sekolah itu secara proaktif mengatakan aku adalah pacarnya. Siapa yang mungkin bisa menolak ini? Aku jelas tidak keberatan. Hanya saja jika kamu mengatakannya seperti ini, apakah itu akan memengaruhi reputasimu dan menyebabkan kerugian? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena kamu tidak keberatan. Bagaimana mungkin aku keberatan? Ayo pacar tersayang. Ikutlah denganku menemui kakek. Aula utama keluarga Su. Sudah kuduga dari keluarga nomor 1 di ibu kota kekaisaran. Pameran gengsi ini. Bahkan dengan lebih banyak uang kamu tidak akan bisa mencapai ini. The film Jiang was Chen, translated orang tuaku and masih di luar narrated negeri by M Media. dan tidak bisa segera kembali. Kakakku, seharusnya segera tiba. Izinkan aku memperkenalkanmu terlebih dahulu kepada anggota keluarga yang lain. Orang itu adalah paman sulungku. Sudah paman tertua Susia. Yang di sebelahnya adalah sepupuku Sukong. Sutong sepupu Susia. Seluruh keluarga mereka tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga kami. Kamu hanya perlu menghadapi mereka saat waktunya tiba. Ayo pergi. Paman sulung, sepupu. Ini pacarku Jiang Chen. Halo paman tertua. Halo sepupu. Apa bagusnya? Zixian, apa yang sedang terjadi? Orang berantakan macam apa yang berani kamu bawa pulang? Jiang Chen adalah pacarku. Tolong jangan bicara omong kosong. Pacar? Dia. Melihatmu. Kamu pasti masih seorang pelajar kan? Ya, aku masih bersekolah. Kalau begitu kamu cukup pandai merencanakan. Masih bersekolah, dan sudah berpikir untuk melewati jalan memutar selama 30 tahun. Kalau begitu kenapa kamu tidak bercermin? Dan lihat, apakah kamu pantas? Zhu Chong, ini adalah pertama kalinya Jiang Chen datang ke sini hari ini. Bisakah kamu bicara yang benar? Minta aku bicara baik-baik padanya. Benda macam apa dia ini? Dan kamu? Zixian, kamu sembarangan membawa seorang pelajar miskin ke dalam rumah. Tidakkah kamu takut begitu tuan tua kembali? Dia akan menyalahkanmu. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku justru yang diundang oleh Tuan Besar Su. Apakah kamu mencoba mengusirku? Tuan Besar Su tidak akan pernah setuju. Seluruh Dongxia, mereka yang bisa membuat tuan tua mengundang secara pribadi sangatlah sedikit. Dan kamu mengklaim tuan tua mengundangmu. Berhentilah menyombongkan diri. Aku beri kamu 3 menit untuk keluar dari rumah keluarga Su. Cepatlah, jangan mengotori mata tuan tua. Tidak ada yang bisa membawanya pergi hari ini. Cukup. Semuanya jangan banyak bicara. Anak muda, keluarga Su kita bukanlah keluarga biasa. Saya sarankan Anda, bersikaplah bijaksana dan pergi sendiri. Kalau tidak, ketika tuan tua tiba nanti, itu tidak akan sesederhana hanya membiarkan Anda pergi. Keributan apa ini? Dan kekacauan ini? Kakek Susia. Kakak Anda sudah datang. Apa yang terjadi di sini? Kakek ini semua karena Zixian. Dia berani membawa sembarang orang pulang. Dia sama sekali tidak punya sopan santun. Kakek Anda harus menerapkan disiplin keluarga padanya dan memberinya pelajaran. Zhu Chong berhenti bicara omong kosong di sini. Jangan keterlaluan. Jiang Chen bukan orang luar.
Berhenti bicara omong kosong. Ayah, saya tidak bermaksud mengkritik tapi, sian anak ini, terlalu ceroboh. Saya tidak tahu dari mana dia membawa kembali pelajar miskin seperti itu untuk menghadiri pesta ulang tahun Anda. Jika ini tersebar, kita akan dijek. Tepat sekali kakak. Saya akan mengusir orang ini. Keluar sekarang juga. Diam. Jian Chen, diundang secara pribadi olehku untuk menghadiri perjamuan ulang tahun. Dan kalian semua berani mengusirnya. Jangan kakak. Sudah aku bilang. Jian Chen adalah tamu terhormat yang diundang secara pribadi olehku. Kakek, bagaimana ini mungkin? Hak apa yang dimiliki Jiang Chen? Sudah kubilang. Tapi kamu tidak percaya padaku. Terima kasih Tuan Besar Zhu karena telah mengonfirmasi hal itu untukku. Jian Chen, benarkah? Aku sering mendengar Xiao Yan menyebutmu. Melihatmu hari ini, kamu memang bakat yang tampan. Tidak buruk. Tuan Besar Anda juga terlihat bersari-sari dan bercahaya. Penuh semangat. Jika Anda tidak mengatakannya, tidak ada yang akan tahu bahwa hari ini adalah perayaan ulang tahun Anda yang ke-70. The Bagus, film was bagus. translated and narrated Perjamuan by ulang M tahun Media. akan segera dimulai. Kamu dan Xiao Yan bisa melihat-lihat di sini dulu. Kakak lihat. Ini adalah jam tangan kelas atas yang secara khusus saya bawa kembali untuk Anda dari luar negeri. Saya berharap kakek bahagia setiap tahun. Dan sehat setiap tahun. Aku sudah setua ini. Apa gunanya jam tangan ini bagiku? Apakah agar aku bisa melihat diriku sendiri menunggu kematian? Kakak, jam tangan ini adalah jam tangan merek internasional ternama. Harganya 3 juta. Cukup. Aku menghargai niat baikmu. Ambil kembali barang itu. Sanjungan itu menjadi bumerang. Rasakan akibatnya. Kamu. Zhu Xian, hari ini adalah ulang tahun kakak yang ke-70. Hadiah apa yang kamu berikan kepada kakak? Kakak, aku tahu Anda menyukai barang antik. Ini adalah lukisan 100 bunga. Ini adalah yang aku dan Jiang Chen siapkan sebagai hadiah ulang tahun untuk Anda. Zhu Xian, apakah ini lukisan antik yang kamu sebutkan? Mengapa terlihat seperti tiruan modern? Aku yakin. Lukisan ini terlihat sangat baru. Pasti ada masalah. Benar. Guru penilai Wu Qingsheng, Guru Wu, juga datang hari ini untuk merayakan ulang tahun kakak. Dia ada di sini hari ini. Di mana Guru Wu The Qingsheng? film was translated Saya and di sini. narrated by M Media. Wu Qingsheng mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 kepada tetua. Kebahagiaan, umur panjang, kedamaian, dan kesehatan. Benar kakak, lukisan 100 bunga ini adalah hadiah tulus dia untuk Anda. Karena Guru ada di sini hari ini, mengapa tidak membiarkan Guru menilainya? Mari kita lihat, dari dinasti mana lukisan ini berasal, bagaimana dengan itu? Karena memang begitu. Penilaian tidak akan merugikan. Tuan Wu, silakan lanjutkan. Baiklah, saya akan melihatnya. Lukisan ini ada sesuatu yang salah. Guru Wu, apakah ada masalah dengan lukisan ini? Lukisan 100 bunga ini, saya melihatnya di lelang hari ini. Ini adalah imitasi model. Imitasi. Betul sekali. Saat itu saya bahkan menyarankan orang untuk tidak menawar lukisan ini. Tetapi ada seorang pemuda di sana yang menghabiskan 51.000 yuan untuk membeli lukisan ini. Itu dia. Dialah yang menghabiskan 51.000 yuan untuk membeli lukisan ini. Zhu Xian, hari ini adalah ulang tahun ke-70 kakak. Orang yang kamu bawa hanya membawa lukisan tidak berharga ini untuk menipu kakak. Apakah kamu menghormati kakak? Xian, saya tidak bermaksud mengkritikmu. Bahkan jika kamu tahu bahwa yang lebih tul menyukai barang antik, kamu tetap perlu berusaha dan memilih sesuatu yang bagus. Menghabiskan 51.000 yuan untuk mendapatkan lukisan yang tidak berharga seperti itu, membawanya keluar. Bukankah itu memalukan bagi keluarga Zhu kita? Jiang Chen, mungkinkah lukisan ini benar-benar palsu? Apakah kamu melakukan kesalahan?
Lukisan ini adalah Dinasti Ming. Karya asli oleh Tang Yin sang bijak lukisan. Nilainya tak terukur. Cukup. Guru Wu baru saja mengatakan bahwa lukisan ini palsu. Mungkinkah kamu lebih mampu daripada Guru Wu? Tidak. Lukisanku asli. Xiao Chen, mundur. Kakek menghargai niatmu. Aku tidak akan menyalahkanmu. Tetua Su, hanya berdasarkan kalimat Anda ini. Aku benar-benar tidak akan mengecewakan Anda hari ini. Aku akan menggunakan lukisan ini, karya asli Tang Yin dari Dinasti Ming. Lukisan 100 bunga merayakan tahun baru, untuk mendoakan Tuan Tetua keberuntungan seluas laut timur, dan umur panjang yang sebanding dengan pegunungan selatan. Jiang Chen, kamu di sini. Bermain trade dan bertingkah misterius, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu baru saja merobek lapisan atas lukisan ini? Bahkan jika ada lukisan lain di bawahnya, apa bedanya? Lukisan ini. Lukisan ini. Lukisan ini. Guru Wu, lukisan yang dia temukan. Apakah ada yang salah dengannya? Lukisan ini adalah karya asli dari pelukis bijak Dinasti Ming, Tang Yin. Apel. Guru Wu. Anda tidak bercanda kan? Apakah Anda benar-benar percaya lukisan ini adalah karya asli dari pelukis bijak Dinasti Ming? Pelukis bijak Tang Yin menghasilkan sangat sedikit lukisan seumur hidupnya. Nilai lukisan ini tidak bisa lagi diukur hanya dengan harga. Lukisan ini sebenarnya adalah barang antik asli Dinasti Ming dan harganya hanya 51.000 yuan. Untuk mendapatkannya di pelelangan, Jiang Chen, kamu benar-benar luar biasa. Pemuda itu Maman melampaui pendahulunya. Kali ini saya salah menilai. Saya minta maaf karena mempertanyakan Anda tadi. Guru Wu. Lukisan yang dibeli seharga 51.000 yuan tadi, bagaimana tiba-tiba menjadi asli? Guru Wu, bukankah Anda baru saja mengatakan lukisan ini palsu? Cukup. Bertindak liar dan tidak tertib. Perilaku macam apa ini? Cepat lepaskan Tuan Wu. Xiao Chen. Mengenai lukisan 100 bunga ini. Tuan Besar. Aku sangat puas. Kamu sangat perhatian. Tuan Besar, selama Anda menyukainya, 51.000 yuan milikku, tidak terbuang sia-sia. Meskipun lukisan ini dibeli seharga 51.000 yuan, mata jeli kamu tak ternilai harganya. Aku tahu bahwa kamu bersama dengan Xiao Yan sedang meneliti masalah hai. Kecerdasan buatan ini pasti akan menjadi tren utama di masa depan. Besok ketika sekolahmu mengadakan konferensi investasi, aku pasti akan hadir untuk menunjukkan dukunganku. Dukungan yang seharusnya tidak akan kurang sama sekali. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Tuan Tetua sebelumnya. Kenapa berterima kasih padaku? Tuan Besar sedang bahagia hari ini. Ayo makan, ayo makan. Ayo pergi, ayo pergi. Bukankah ini kantor penanggung jawab konferensi investasi, kantor guru? Mengapa kamu membawaku ke sini? Tentu saja ini untuk konferensi investasi. Orang yang bertanggung jawab atas konferensi investasi ini tidak lain adalah paman ketigaku. Kami sudah membuka jalan. Juara konferensi investasi ini pasti akan menjadi milikku. Kali ini, aku secara khusus datang untuk berterima kasih padanya. Sungguh Ketua Zhao, kamu luar biasa. Ayo pergi. Masuk. Kantor Xiao Yil. Paman ketiga. Xiao Yil. Shen Xiong ada di sini. Ayo, 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 duduk cepat, duduk cepat. Paman ketiga. Ya, ayahku memintaku datang dan mengunjungimu. Kau dengar kau suka vas antik? Aku membeli ini di pelelangan. Menghabiskan 1 juta untuk itu. Sebagai hadiah untuk pertemuan kita. Bagus, bagus, bagus. Kami kebetulan kekurangan vas di rumah. Shen Xiong, kamu sangat The perhatian. film was translated and narrated Paman by ketiga M tentang Media. konferensi investasi sekolah. Jangan khawatir, Shen Xiong. Paman ketiga pasti akan membantu keluarga sendiri. Saya menjamin kalian semua. Di konferensi investasi ini, juara hanya akan menjadi kamu. Kalau begitu aku berterima kasih kepada paman ketiga sebelumnya. Baiklah, pergi cepat dan bersiap sekarang. Konferensi investasi akan segera dimulai.
Ketua Zhao, ku dengar. Ketuamu dan gurumu adalah kakak perempuan Jing Chen. Kita tidak akan mendapat masalah kan? Tenang saja, aku sudah menyelidiki mereka sejak lama. Mereka dan Jiang Chen tidak memiliki hubungan apapun. Selain itu, paman ketigaku adalah manajer proyek. Mereka pasti lebih mempercayainya. Ketuamu, kepala sekolah, Anda datang pada saat yang tepat. Siswa ini sama sekali tidak sopan, dan bahkan berani berbicara kembali kepada seorang guru. Saya baru saja akan mendiskualifikasi dia dari tempat kompetisi konferensi investasi. Ini sempurna, memiliki Anda semua sebagai saksi. Benar-benar tidak sopan, membantah seorang guru. Apakah Anda berbicara tentang Jing Chen? Ini dia. Jiang Chen, apakah kamu melihat ini? Perilakumu sudah menjadi sangat mengerikan. Bahkan Dewan Sekolah, ketua tahu tentang itu. Kenapa kamu tidak cepat datang dan meminta maaf? Tenang, kupikir kalianlah yang seharusnya meminta maaf. Jiang Chen adalah adik laki-lakiku. Kalian berada di depanku. Memfitnahnya, apa kalian pikir? Aku tidak tahu. Orang macam apa dia itu? Atau apa kalian pikir aku? Sebodoh kalian. Adik laki-laki. Kalau begitu, aku selalu menyinggung adik laki-laki ketuamu. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Ketuamu, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini saja. Aku janji tidak akan pernah melakukan kesalahan ini lagi. Kalian sebagai orang yang bertanggung jawab atas konferensi investasi, tidak hanya terlibat dalam transaksi gelap besar, tetapi bahkan menindas adik laki-lakiku. Sekarang kalian memohon ampun padaku. Tidakkah kalian merasa itu konyol? Sudah berakhir. Sudah berakhir. Masalah ini, bagaimana dia bisa tahu tentang itu? Kenapa kaki kalian sudah lemas begitu? Ini adalah proposal proyek Xiao Zhenxiong dan Duo Fei Fei. Lihatlah sendiri. Hal semacam ini, apakah layak mendapatkan kejuaraan konferensi investasi? Dengan melakukan ini, tidakkah kalian takut mengecewakan siswa-siswa lain? Ketua Zhao, bagaimana dia tahu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku bisa tahu? Bagaimana masalah aku memilih juara sebelumnya? Bisa bocor. Jiang Chen, apakah kamu yang melakukan ini? Kakak sulung, kamu sangat sombong barusan. Kamu berhenti, bahkan berpura-pura. Siapa yang bermata tidak bisa melihat bahwa kamu menjalankan operasi kotak hitam. Tepat sekali. Hal-hal yang kamu lakukan itu, urusan gelap itu, siapapun yang memeriksa rekaman pengawasan pasti akan tahu. Apa kamu benar-benar berpikir semua orang bodoh? Namun, memang aku yang melaporkannya. Sebagai siswa teladan, aku tidak bisa mentolerir ketidakadilan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Xiao Yelun, sebagai orang yang bertanggung jawab, di konferensi investasi Anda tak adil dan jujur, tetapi Anda sangat menyalahgunakan hak istimewa. Menentukan juara sebelumnya, sekolah tidak dapat mentolerir parasit seperti Anda. Anda dipecat segera keluar. Semuanya sudah berakhir. Paman ketiga. Sekarang giliranmu. Ketuamu. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Ya, kami tahu kami salah. Tolong maafkan kami. Anda salah di mana tepatnya Anda salah. Kesalahan kami adalah bahwa kami seharusnya tidak mengandalkan koneksi keluarga untuk merebut posisi juara konferensi investasi. Nona, aku benar-benar tahu aku salah. Anda adalah orang yang berjiwa besar. Tolong maafkan aku kali ini. Maafkan kami kali ini saja. Hanya itu, tidak ada yang lain. Apa yang kamu lakukan pada Jiang Chen? Apakah kamu sudah melupakan semuanya? Jiang Chen, aku seharusnya tidak menargetkan Jiang Chen. Aku seharusnya tidak bersikap sombong. Aku seharusnya tidak bersikap sombong. Meremehkan Jiang Chen. Jiang Chen, tolong mohon belas kasihan pada kakak perempuan tertuamu. Aku benar-benar menyesal sekarang. Kamu tidak menyesal. Kamu hanya merasa seperti kamu sudah tamat. Kamu menargetkanku, membuliku. Aku tidak akan mempermasalahkan itu. Aku pikir kamu kurang sopan santun. Tapi, kamu mengandalkan koneksi keluargamu untuk merebut posisi juara konferensi investasi. Aku tidak akan mempermasalahkan itu. Bisakah para siswa tidak mempermasalahkan itu? Tepat sekali. Semuanya demi konferensi ini. Setiap orang bekerja tanpa lelah, mempersiapkan untuk waktu yang lama. Akibatnya hanya dengan satu kata darimu. Usaha semua orang sia-sia. Siapa yang bisa memaafkanmu? Aku. Xiao Zhenxiong Duo Fei Fei, kalian berdua secara terbuka menipu di konferensi investasi, melanggar hak dan kepentingan siswa lain. Kalian berdua dikeluarkan. Pengawal bawa mereka pergi. Tidak. Tidak. Lepaskan aku menolak menerima ini. Kalian berdua adalah saudara perempuan Jiang Chen. Semua orang mengandalkan koneksi. Mengapa Jiang Chen bisa tetap aman dan sehat? Zhao Zhenxiong, apakah kamu belum mengerti? Meskipun saudara perempuanku adalah pemimpin sekolah,
Aku tidak akan pernah, karena status mereka, pergi dan membuli orang lain, atau mencari keuntungan untuk diriku sendiri. Dari awal sampai akhir, aku hanya mengandalkan usahaku sendiri, untuk mendapatkan pengakuan semua orang. Aku menolak menerima ini. Aku tidak percaya bahwa kamu benar-benar bisa mengandalkan kemampuanmu sendiri, memenangkan kejuaraan konferensi investasi. Begitu ya? Kakek, Halo kakek. Jian Chen, aku orang tua ini bilang iya. Aku di sini hari ini untuk menunjukkan dukunganku padamu. Aku selalu menepati janjiku. bukankah ini patriot dari keluarga Chu dari ibu kota kekaisaran? Datang ke konferensi investasi adalah untuk menunjukkan dukungan untuk Jing Chen. Sepertinya pemuda ini telah membawakan kita beberapa kejutan. Mari kita mulai. Grup I menginvestasikan 10 juta dalam proyek AI yang dikembangkan oleh Jing Chen. Grup Qiandu menginvestasikan 30 juta dalam proyek AI yang dikembangkan oleh Jing Chen. Grup Zihi menginvestasikan 50 juta untuk proyek AI yang dikembangkan oleh Jiang Chen. Xiao Chen, aku orang tua ini. Menunjukkan dukunganku. Bukankah itu perhatian? Terima kasih Tetua Su. Namun, bagaimana aku pantas memiliki begitu banyak perusahaan terkenal berinvestasi padaku? Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Mereka tidak dibujuk olehku. Merekalah yang setelah melihat pengembangan AI-mu memintaku untuk membawa mereka ke sini untuk berinvestasi dalam proyekmu. Aku berterima kasih kepada semua pengusaha atas kebaikan besar kalian kepadaku. Aku juga akan terus bekerja keras dan tidak akan membiarkan investasi kalian padaku sia-sia. Bagus, setelah mendengar itu dari Anda, maka investasi kami tidak akan dianggap sia-sia. Kamu melakukannya dengan baik, Xiao Chen. Terima kasih kakak. Sekarang, saya meminta semua juri untuk memberikan suara Anda untuk Xiao Chen. Mereka yang mendukungnya sebagai juara, silakan angkat tangan Anda. Sekarang saya umumkan bahwa juara konferensi investasi adalah Jing Chen. Xiao Xinxiang. Sekarang, apakah aku memiliki kualifikasi untuk menjadi juara? Baiklah, kali ini aku Xiao Zhenxiang mengaku kalah. Jing Chen, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini saja. Baiklah, hanya kali ini saja. Aku mohon padamu. Kakak sulung, lihatlah situasi sekarang. Kamu masih ingin aku kembali ke masa lalu bersamamu. Aku katakan padamu, aku tidak bisa kembali. Aku tidak bisa melakukannya. Pengawal, bawa dia pergi. Jing Chen, The film was lepaskan aku, translated Jing Chen. and narrated by M Media. Juara. Tidakkah kamu akan naik untuk mengatakan beberapa patah kata? Baiklah. Pertama, aku ingin berterima kasih kepada teman-teman baikku, karena merekalah aku bisa meraih gelar juara konferensi investasi ini. Kedua, aku ingin berterima kasih kepada kakakku, karena kalian semua memberiku motivasi untuk bekerja keras. Barulah aku bisa mencapai tahap ini sekarang. Akhirnya, aku ingin berterima kasih kepada semua mereka yang bekerja keras untuk kompetisi ini. Siswa yang berusaha, usaha kalian tidak akan sia-sia. Xiao Chen, kamu bilang kamu akan menggunakan kemampuanmu untuk membuktikannya padaku. Selamat, kamu berhasil. Aku telah memutuskan untuk tidak mengambil tempat untuk kuota dana investasi dalam kompetisi ini. Aku menyambut semua orang untuk berkompetisi secara aktif untuk mendapatkan investasi dengan cara yang adil. Kakak sulung kakak kedua Jing Chen. Kakak ketiga, kakak keempat. Mengapa kalian di sini? Tentu saja kami datang untuk menyambutmu. Aku sudah mendengar semuanya. Proyek AI-mu menerima investasi dari begitu banyak pengusaha terkenal secara nasional. Bahkan kakak sulung pun tidak bisa mencapai itu. Kamu tidak tahu, kakak ketiga terus mendesakku. Sepanjang perjalanan ke sini, Musin, apa yang kamu bicarakan? Selamat Xiao Chen. Nah, jika memang begitu, apakah itu berarti aku telah mendapatkan persetujuan dari kakak-kakakku? Kenapa kamu masih membicarakan ini? Ayo pergi, pulang. Xiao Chen, bukankah besok ulang tahunmu? Ya kakak kedua, aku hampir lupa sampai kamu menyebutkannya. Kalau begitu aku akan pergi membelikanmu hadiah sekarang juga. Tunggu sebentar, aku mau ikut juga. Dan aku. Tunggu. Kenapa kalian semua kabur? Tunggu aku. Bukankah kalian semua terburu-buru sekali? Jiang Chen, Kamu juga perlu beli hadiah kan? bagaimana kalau
Kamu ikut denganku. Berbelanja dengan seorang gadis adalah hal yang paling melelahkan di dunia. Bukankah itu hanya membeli hadiah ulang tahun? Zhu Xian terus memaksaku menemaninya, berbelanja sampai tengah malam. Aku kelelahan. Siapa itu? Sudah selarut ini. Pintunya tidak dikunci, masuklah. Kakak kedua. Xiao Chan, selamat ulang tahun. Kakak kedua, kamu datang selarut ini hanya untuk mengantar kue. The Tidak ada film yang was lain. translated and narrated by M Media. Xiao Chan, apa kamu sudah tidur? Kakak sulung, aku akan segera datang membukakan pintu untukmu. Tunggu sebentar Xiao Chan, kalau kakak sulung tahu, kalau aku tidak tidur di tengah malam, mengantarkanku untukmu, dia pasti akan menyeratku dan menceramahiku. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Kenapa kamu lambat sekali? Bertele-tele. Apa yang kamu lakukan? Aku baru saja berganti pakaian. Ada apa kakak sulung? Apakah ada masalah? Bukankah ini ulang tahunmu? Xiao Chan, selamat ulang tahun. Kuemu, sudah kuletakkan di atas meja untukmu. Ini? Kenapa ada kue lagi? Xiao Chan, apa kamu sudah tidur? Aku masuk. Adik keempat. Xiao Chan, kamu tahan kakak keempat untukku. Aku ingin lihat apa yang dia lakukan. Bangun selarut ini alih-alih tidur. Hei, tunggu. Kakak keempat, biarkan aku ganti pakaianku. Aku akan segera membukakan pintu untukmu. Pria dewasa kok bertel-tel sekali. Aku masuk. Ini, selamat ulang tahun. Terima kasih kakak keempat. Tunggu, kenapa kamu bersembunyi? Ini, kue. Lagi. Ada apa? Apa kamu tidak suka? Tidak. Aku sangat menyukainya. Terima kasih kakak ketiga. Kenapa kuenya banyak sekali? Kakak sulung dan yang lainnya juga mengirimimu satu. Benar sekali. Hanya mengirim kue. Kenapa kamu gugup? Mungkinkah kamu di ruangan ini menyembunyikan seseorang? Tidak kakak ketiga. Dengarkan aku. Berhenti mendorong. Aku akan jatuh. Kenapa kalian semua ada di sini? Jing Chen, apa yang terjadi di sini? Menarik. Terlalu menarik. Biarkan aku bicara. Keempat kakakku yang luar biasa. Jika kalian ingin mengirim kue, kirim saja kuenya. Mengapa kalian harus datang satu persatu? Bergantian. Kalian berempat. Bukankah biasanya kalian tidak dekat? Lihatlah bagaimana kalian membuatku kelelahan. Kalian membuatku kelelahan sepanjang malam. Xiao Zhang, jangan marah. Sini, kakak akan memijatmu. Terima kasih kakak kedua. Aku juga akan memijatmu. Aku juga akan memijatmu. Terima kasih kakak ketiga. Kakak keempat memiliki tangan yang sangat berat. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang belajar taekwondo. Kakak sulung, kakak sulung. Kakak sulung pelan-pelan. Kalian semua rukun sekali. Mama, Ibu, kamu dan Paman Jing sudah kembali dari perjalanan. Di luar tidak terlalu menyenangkan. Di rumah tetap yang paling nyaman. Hari ini ulang tahun Xiao Chan. Jadi kami segera bergegas kembali. Paman dan Bibi, kalian kembali. Xiaoyan ada di sini. Xiaoyan ada di sini. Aku datang untuk merayakan ulang tahun Jiang Chen. Selamat datang, selamat datang. Bagus, ayo semuanya bersama-sama. Karena semua orang sudah ada di sini, mari kita semua mengucapkan selamat ulang tahun kepada Xiao Chan ya. Baiklah. Baiklah, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. terima kasih kakak-kakak, terima kasih ibu dan ayah. Terima kasih.